Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko dan Dr. Hewan Joni Alan Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu. Gak tahu malu. Kali ini mereka mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. PK ini adalah upaya terakhir untuk menguji putusan kasasi MA dengan nomor perkara 487 KTUN 2002 yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022. Alasan KSP Muldoko mengajukan PK adalah karena ia mengklaim telah menemukan 4 novum atau bukti baru. Kenyataannya, bukti yang diklaim KSP Muldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat novum itu telah menjadi bukti persidangan di PT UN Jakarta, khususnya dalam perkara nomor 150 G 2021 PT UN Jakarta yang telah diputus pada tanggal 23 November 2021. Secara resmi, hari ini tim hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. Kita yakin Demokrat berada pada posisi yang benar. Betul. Pengalaman empiris menunjukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Muldoko dan kawan-kawannya. Saya ulangi, sudah 16 kali Partai Demokrat menang atas gugatan hukum KSP Muldoko dan kawan-kawan. Artinya skornya 16-0. Dengan demikian, dilihat dari kacamata hukum dan akal sehat. Saya ulangi, dilihat dari kacamata hukum dan akal sehat kita, tidak ada satupun celah atau jalan bagi KSP Muldoko untuk memenangkan PK ini. Namun, situasi hukum di negeri ini sedang mengalami pancaroba. Tidak menentu, ada ketidakpastian hukum. Baru-baru ini contohnya, tiba-tiba saja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan agar pemilu 2024 ditunda. Situasi hukum yang tidak menentu itu ada kemungkinan diakibatkan oleh tekanan dan kepentingan politik pihak tertentu. Bagian dari elit dan penguasa di negeri ini. Apalagi kini sudah memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024. Tekanan dan kepentingan politik ini bahkan bukan hanya masuk dalam ranah hukum. Dunia olahraga kita pun kena imbasnya. Betul. Sebagaimana kita tahu, penantian panjang rakyat Indonesia ditambah masa persiapan 3 tahun agar tim sepak bola nasional berlaga di Piala Dunia U20 harus kandas hanya karena ada kepentingan politik pihak tertentu. Saudara-saudara, sebenarnya bagi kami mengangkat kembali isu terkait upaya KSP Muldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat sudah tidak menarik lagi. Karena kami yakin saat ini rakyat sudah sangat paham karakter dan perilaku tidak baik dari KSP Muldoko, khususnya dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia. Ya, itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita harus taat hukum, ini negara hukum. Kalau dia mengajukan ke pengadilan, kan ada upaya hukum. Ada, kalau dia di petun, pengadilan tinggi, kasasi ya PK, kan begitu. Itu aturan hukum, hak. Dan saya tidak mau campur, kami tergugat, kami jawab. Kalau ada, ini soal normal aja itu, ya. Dan, iya, nanti akan kita buat lah, itu urusan Dirjen Ahu lah itu. Muldoko berupaya rebut Demokrat. AHY
Anies tak dikehendaki Jokowi maju capres. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan jika bakal calon Presiden Anies Baswedan tak dikehendaki Presiden Joko Widodo. Saudara-saudara sekalian, kami menyadari ada risiko yang harus kami tanggung dalam mengusung baca pres Anies yang tidak dikehendaki oleh rezim penguasa, kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Menurut AHY, sejumlah elit yang tidak menghendaki Anies maju sebagai capres 2024 itu meradang dan melakukan berbagai cara untuk menjegal pencapresan Anies. Bahkan, kata AHY, tim kecil Koalisi Perubahan sudah memprediksi adanya resiko penjegalan tersebut sejak setahun lalu. Bahkan sejak tahun lalu, perwakilan kami di tim kecil Koalisi Perubahan pun sudah menyampaikan resiko ini, bahwa bukan tidak mungkin sekelompok penguasa akan meradang, ujarnya. Termasuk, jelas AHY, upaya Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pihaknya. Sebetulnya sejak tahun lalu kita sudah mengingatkan ini bakal ada PK tapi pasti sangat politis, ucap AHY. Kini lanjut AHY, prediksi itu terbukti. Namun dia memastikan Partai Demokrat tak gentar menghadapi upaya dan langkah ilegal sejumlah elit tersebut. Kita siap untuk mempertahankan kedaulatan partai kita dengan segala cara, dengan segala sumber daya yang kami dan kita semua miliki. Tidak gentar sedikit pun kita akan hadapi segala tantangan dan risiko yang ada di depan mata, kata dia. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan tidak ada celah bagi Kepala Staf Kepresidenan Muldoko untuk memenangkan peninjauan kembali terkait Kongres Luar Biasa Demokrat Deli Serdang. Menurut dia, Demokrat berada di posisi yang benar. Terlebih, kata AHY, langkah hukum kubu Muldoko telah ditolak 16 kali dari Menkumham, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Negara PT UN Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, permohonan judicial review hingga di Mahkamah Agung. Pengalaman empiris menunjukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Muldoko dan kawan-kawannya. Saya ulangi, sudah 16 kali Partai Demokrat menang atas gugatan hukum KSP Muldoko dan kawan-kawan. Artinya, skornya 16-0, kata AHY di kantor DPP Nasdem Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Dengan demikian, dilihat dari kacamata hukum dan akal sehat. Saya ulangi, dilihat dari kacamata hukum dan akal sehat kita, tidak ada satupun celah atau jalan bagi KSP Muldoko untuk memenangkan PK ini, lanjut dia. Kendati demikian, AHY menyampaikan pihaknya tetap waspada terhadap langkah kubu Muldoko tersebut. Sebab, ujar AHY, kondisi hukum di Indonesia sedang tidak dalam kondisi yang baik, seperti wacana penundaan pemilu 2024. Situasi hukum yang tidak menentu itu ada kemungkinan diakibatkan oleh tekanan dan kepentingan politik pihak tertentu, bagian dari elit dan penguasa di negeri ini, jelas AHY.